Selamat datang di tips-tips biologi. Oke, garing. Lanjut aja deh. Tips ketujuh. Tips ketujuh dari biologi. Sebelumnya, gue udah ceritakan bahwa lu cari apa? Asal kata kan? Atau kalau dalam bahasa Inggris ini adalah root word. Nah, root word itu asal kata ini penting. Pentingnya artinya, ketika kita tahu sesuatu yang sedikit, gue ceritakan masalah kotak kan? Nih, kotak nih. Kita tahu daerah sini doang. Dari daerah sini kita bisa mengekstrapolasikan ke sini, dan ke sini. Oke, tips ketujuh yang mau gue kasih tahu adalah satu kata. Simpel kok. Koneksi. Apa tuh arti koneksi? Jadi, sebelumnya gue mau cerita dikit nih. Lo tau otak kan? Nah, di pala lo itu ada suatu organ yang sangat berharga. Jangan sampai rusak ya. Rusak bisa stroke, bisa mati. Nah, otak ini terdiri dari, udah tau kan, ini otak. Oh, jadi pelajaran biologi. Emang ya ini tips biologi kan? Otak besar sama otak kecil kan? Nah, fungsi-fungsi otak besar ini adalah fungsi-fungsi yang berhubungan dengan kognitif. Kognitif itu bisa dibahasakan secara gamblang itu untuk belajar. Sedangkan otak kecil itu biasanya untuk koordinasi. Hal-hal yang nggak kita sadarin. Nah, kalau belajar itu kan suatu yang apa? Sadar kan? Nah, jadi gini ceritanya. Lo tau kan kalau sel itu bisa membelahnya satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan. Wah, terus jadi kesimpulannya adalah 2 pangkat N. Nah, sekarang sel neuron, sel-sel yang ada di otak ini kalau gue zoom, ini nih, bagian ini bentuknya kayak gini nih. Nah, sel neuron. Kalau yang belum belajar neuron, tunggu sampai kelas 2. Lo akan belajar neuron. Buat yang udah belajar neuron, ingat lagi. Bagian-bagian ini artinya apa aja nih. Oke, sel neuron ini adalah bisa dibilang apa ya? Satuan-satuannya dari otak. Nah, sel neuron ini bekerja cari gini. Ini ada impuls nih. Impuls saraf itu adalah misalnya ada warna, ada suara, ada apa. Nah, lu dengerin gua ngomong, ini juga ada impuls masuk ke neuron lu. Lalu dikirim tek 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 ke otak, ke bagian otak lain untuk diproses. Nah, kebanyakan pemrosesan belajar itu ada di otak besar. Nah, sekarang permasalahannya gini. Ketika umur kita dari 1 tahun sampai 3 tahun, ini belajarnya cepet banget. Lu lihat anak-anak bayi itu. Belajar bahasa tuh cepet banget kan. Belajar terus mereka. Gue saranin lu kalau mau belajar itu jadi kayak anak bayi. Tanya apa aja, lihat apa aja, curiosity. Lu sama apa aja lu tanyain. Lu usahakan lu baru ada di dunia ini, lu tanya segalanya. Itu belajar. Nah, ketika umur 3 tahun sampai berapa ya? Kira-kira 7 tahun. Nah, mereka tetap belajar tapi sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena banyak kan ada sistem. Sistem membuat kita, oh jangan nggak sopan kalau nanya. Oh jangan kebanyakan nanya, ntar diomelin. Nah ini udah mulai ditekan nih. Nah berikutnya sampai umur 18 tahun kita kalau terus-terusan ditekan, wah terus-terusan nih. Nah tapi secara sel, neuron kita itu adalah tetap bertambah. Sayang kan? Kalau neuron kita bertambah, tapi proses belajar itu ditekan-tekan kan? Nah, apa yang terjadi ketika setelah 18? Setelah 18 tahun, suatu hal yang terjadi. Kita semakin stop. Biasanya orang-orang itu udah ya udahlah, udah cukup belajarnya. Bahkan ini terjadi pada anak-anak kuliah. Ya udah kuliah aja. Dengerin aja, asal lulus aja. Nah, ditambah sikap seperti ini, neuron berkurang. Loh, emang bisa berkurang? Bisa. Jadi, kecepatan pertambahan neuron tidak seiring dengan kecepatan neuron-neuron yang mati. Akibatnya, banyak orang ketika umur 18 udah sikapnya stop belajar, neuron yang berkurang, dan mereka jadi ketika tua pikun. Coba lu lihat deh, orang-orang saintis atau ilmuwan umurnya panjang-panjang kan bisa sampai 70 tahun, 80 tahun, tapi bukan generalisasi, kebanyakan gue bilangnya. Kenapa? Karena neuronnya itu terus dipakai. Kenapa terus dipakai bisa berfungsi? Orang kan biasanya kalau terus dipakai jadi aus kan, jadi jelek kan. Nih, gue bilangin. Ini ada neuron, misalnya neuron 1, neuron 2. Oke, gue ceritain nih. Lu baru kenalan sama orang. Namanya misalnya siapa ya? Denny. Gue kenalan nama gue ini. Nama lu siapa? Denny. Udah.
gue yakin lu ketemu dia lagi, lu lupa. Karena lu pakai satu neuron doang. Tek tek tek, informasi dari Denny, kata-kata Denny lu kirim, lu simpan ke bagian memori. Lu pakai satu neuron doang. Tapi Denny, terus di otak lu mikir, oh Denny itu pakai kacamata. Lalu impulsnya dikirim neuron lainnya, kacamata. Terus lu mikir lagi, misalnya ada neuron lagi ke sini. Oh, kacamata. Gue inget si ini deh, teman gue namanya Danu juga pakai kacamata. Oh, namanya mirip sama Denny. Nah, dengan menghubung-hubungan ini, si Denny ini semakin kuat terpatri di otak lo. Jadi lo ketemu lagi, lo akan ingat. Sama seperti belajar biologi. Ketika lo belajar sesuatu, lo coba koneksikan dengan yang lainnya. Udah gue bilang kan bahwa sebelumnya, misalnya gini nih, ada kata-kata sulit. Wah, ada kata-kata sulit. Dekarboksilasi oksidatif. Kalau lu hafalin, lu hafal semenit. Gampang. Tapi gini, day itu artinya adalah kembali. Karbo itu dari kata karbon. Silasi itu proses kan. Oksidatif bersifat apa? Ada oksigen. Nah, berarti dengan memecah-pecah kata, lu ingat lagi, oh kalau nggak salah di pelajaran kimia, itu ada reaksi redoks kan? Reduksi oksidasi. Terus dekarboksilasi, gue kayak pernah dengar deh, dibalikin oksigennya. Dibalikin karbonnya. Nah, dengan mengkoneksikan sesuatu dengan sesuatu, lo bisa belajar lebih cepat. Contoh lagi nih, misalnya cerita pelajaran kelas 3, HIV atau AIDS itu menurunkan imunitas. Wah, udah, lu cari ini doang, menurunkan imunitas, selesai. Tapi begitu lu coba koneksikan dengan pelajaran kelas 2, semester akhir, imunitas itu ada apa sih? Ada apa? T-cell, cell T sama B-cell kan, sel memori. Nah, lu cari HIV itu yang mana yang menurunkan imunitas? Kayaknya nyerangnya sel T deh. Yang mana? Sel T pembunuh atau killer atau helper. Nah, dengan ini lu jadi buka-buka lagi kan buku lu. Misalnya lu dapat info sesuatu. Nah, contoh gini deh. Lu ngeliat di iklan. Misal minyak goreng ini mengandung asam lemak tak jenuh ganda. Apa tuh artinya asam lemak tak jenuh ganda? Lu buka lagi bagian-bagian biomolekul, kalau nggak di kimia itu di biologi. Lu lihat apa artinya gitu. Nah, dengan menanya bersikap seperti baik, lu nanya terus, lu mengkoneksikan, lu akan belajar lebih cepat. Tidak dengan hafalan. Oke, tips ketujuh, gue ulang lagi adalah, nih, intinya, koneksi. Coba mengkoneksikan apa-apa yang udah lu pelajari sebelumnya dengan apa-apa yang lu baru pelajarin. Bukan buat biologi doang, buat semuanya. Lu coba koneksiin, lu ngelihat sesuatu yang baru. Salah lu ngeliat mobil. Mobil lu, wah jelek banget, warnanya norak. Nah, lu coba lihat, kapan gue pernah lihat mobil ini? Oh, warna itu berpengaruh pada mata. Ada kata Mejiku Hibiniu, itu ada di fisika kan, gelombang-gelombang cahaya tampak. Oke. Jadi, oke, cukup sampai sini. Tips ketujuh, koneksi.